Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Rakajona Pamungkas dari kelas 03 TPLP 006 dari Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah sistem berkas, salah satunya tentang bab pengurutan rekaman. Langsung saja ke pengertiannya. Pengurutan atau sorting. Pengurutan adalah suatu proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan atau susunan tertentu. Pengurutan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada urutan menaik, ascending, dari urutan terkecil ke terbesar, dan ada urutan menurun, descending, dari urutan terbesar ke terkecil. Keuntungan dari data yang terurut. Yang pertama, mempercepat proses pencarian. Yang kedua, langsung diperoleh nilai maksimum dan minimum. Ya, jelas ya, sangat mudah apabila data sudah terurut itu. Ketika kita mencari data, itu lebih mudah dibandingkan kita belum mengurutkan data itu sendiri. Contohnya, misalnya suatu data bilangan 293567174. Maka pengurutannya adalah apabila secara ascending, maka dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau secara descending, dia 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beberapa metode sorting. Ada 6 metode pengurutan yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada pengurutan seleksi atau selection sort. Yang kedua ada pengurutan gelembung, bubble sort. Yang ketiga ada pengurutan cepat, quick sort. Yang keempat ada pengurutan heap atau heap sort. Yang kelima ada pengurutan cell sort. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bubble sort, baik secara ascending maupun descending, algoritmanya, serta kode bahasa si purpose-nya, hingga maksud dari kode bahasa si purpose itu sendiri. Bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan penukaran. Jadi bubble sort itu setiap kali mengurut indeks sesudahnya dan sebelumnya terus dibandingkan, walaupun belum terurut ataupun yang sudah terurut, terus sampai dia selesai. Beberapa ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu metode bubble sort adalah metode yang paling sederhana. Yang kedua, metode bubble sort mudah dipahami algoritmanya. Ya, karena bubble sort itu sendiri paling sederhana, jadi sangat mudah sekali dipahami algoritmanya. Namun di balik itu semua ada kekurangannya. Yang pertama, dia tidak efisien untuk data skala besar. Yang kedua, pada saat mengurutkan data yang cukup banyak akan mengalami kelambatan. 3. Jumlah pengulangan akan tetap sama walaupun data yang tersedia sudah cukup terurut. Ya, memang benar dia bubble sort itu tidak efisien karena bubble sort itu cara kerjanya mengurutkan bukan membandingkan satu persatu dari indeks. Itu akan memakan waktu cukup lama. Tapi bubble sort itu sendiri dia juga efektif apabila datanya skala kecil maupun sampai menengah, kecil hingga menengah. Baru bubble sort itu efektif digunakan. Kalau misalnya datanya skala besar,
ketika menggunakan bubble sort itu dia membutuhkan waktunya cukup lama, sangat lama sekali. Algoritma bubble sort. Yang pertama, ascending atau secara menaik. Pertama, bandingkan nilai data ke n dan data ke n-1. 2. Tukarkan data ke n dengan data ke n-1 jika data n kurang dari data n-1. Maksudnya adalah data ke n itu adalah data yang ingin dibandingkan oleh data sebelumnya. Misalkan, data n-nya adalah indeks 5 dan data n-1-nya indeks 4. Nah, apabila data kelima tersebut dibandingkan dengan data keempat, maka dia ada pertukaran. Sekali lagi, data n tersebut misalnya 5, data n-1-nya 4, apabila dibandingkan, dia akan bertukar. Kemudian ada descending. 1. Bandingkan nilai data ke n dan data ke n-1. 2. Tukarkan data ke n dengan data ke n-1 jika data n lebih dari data n-1. Perbedaannya hanya di kurang dari dan lebih dari. Apabila ascending, dia kurang dari. Kalau descending, dia lebih dari. Contoh bubble sort-nya secara ascending. Diketahui ada sejumlah indeks yang berisi data berikut. D indeks 0 berisi 6, D indeks 1 berisi 4, D indeks 2 berisi 9, D indeks 3 berisi 2. Urutkan data tersebut secara ascending dan descending dengan metode bubble sort. Oke, jawabannya yang pertama proses pertamanya mula-mula ada data 6, 4, 9, 2. Yang pertama, bandingkan D indeks 3 dengan D indeks 2. Apakah D indeks 3 lebih kecil dari D indeks 2? Jika ya, maka tukar. Di sini jelas bahwa D indeks 3 yaitu 2 dan D indeks 2-nya adalah 9, maka mereka bertukar menjadi 6, 4, 2, 9. Kemudian kita bandingkan lagi D indeks 2 dengan D indeks 1. Apakah D indeks 2 lebih kecil dari D indeks 1? Lihat di hasil sementaranya pada tabel yang pertama ini. Di situ D indeks 2-nya adalah 2, D indeks 1-nya adalah 4. Ternyata 4 lebih kecil daripada 4 lebih besar daripada 2, maka dia tukar menjadi 6, 2, 4, 9. Kemudian kita bandingkan D indeks 1 dengan D indeks 0. D indeks 1 tersebut adalah 2, D indeks 0-nya adalah 6. Maka mereka keduanya bertukar menjadi 2, 6, 4, 9. Maka hasil pada proses pertama yaitu 2, 6, 4, 9. Di sini saya beri keterangan nomor yang diberikan adalah nomor untuk proses berikutnya. Maksudnya adalah yang terakhir tadi, hasil akhir untuk ke proses yang berikutnya. Perhatikan pola angka pada tabel hasil sementara. Ya, ini maksudnya adalah biar lebih konsentrasi saja, lebih jelas saja. Masuk ke proses kedua, yaitu tadi sebelum hasil akhir proses pertamanya adalah 2649, maka kita bandingkan lagi D indeks 3 dengan D indeks 2. D indeks 3 sebelumnya tadi adalah 9 dan D indeks 2-nya adalah 4. Maka kita bandingkan apakah ditukar? Ternyata tidak. Karena D indeks 3 itu lebih besar, D indeks 2-nya lebih kecil, maka tidak ada pertukaran. Maka hasil sementaranya adalah 2649. Terus kita bandingkan lagi
D indeks 2 dengan D indeks 1. D indeks 2 yang berisi 4, D indeks 1 yang berisi 6, karena D indeks 2-nya adalah 4 dan D indeks 1-nya adalah 6, maka dia bertukar menjadi 2, 4, 6, 9. Jadi hasil akhir proses kedua adalah 2, 4, 6, 9. Masuk ke proses ketiga, 2, 4, 6, 9. Kita bandingkan lagi D indeks 3 dengan D indeks 2. Di sini D indeks 3-nya adalah 9 dan D indeks 2-nya adalah 6. Apakah ditukarkan? Ternyata tidak. Karena D indeks 3 sendiri lebih besar dibandingkan D indeks 2. Jadi tidak ada pertukaran. Sehingga hasil akhir pada proses 3 menyisakan satu elemen yaitu 9. Yang tidak perlu lagi diurutkan karena sudah paling besar. Maka pengurutan tersebut selesai. Sehingga urutan datanya secara ascending adalah 2, 4, 6, 9. Ini adalah program SIPAPES yang sudah saya buat. Atau lebih jelasnya di sini. Ini program SIPAPES-nya. Ini adalah hasil programnya. Mula-mula 6492 menjadi 2469. Nah, nanti saya akan menjelaskan kode-kodenya dan sekaligus menerapkannya. Yang pertama adalah ini in I n sama dengan 3 data indeks 6492 in k tmp. Ini deklarasinya. Variabel i n data k tmp menggunakan tipe data integer. Variabel i sebagai perulangan untuk array pada data indeks dan menampilkan hasil urutan. Variabel n sama dengan 3 menunjukkan total pada data tersebut. Ada 4, yakni 0 sampai 3. Variabel data indeks sebuah variabel array untuk menampung isi data array tersebut, yakni berisi 6492. Diikuti dari n yang jumlah total datanya 4. Variabel k sebagai perulangan besarang untuk array data indeks. Variabel tempe sebagai pembantu untuk menukarnya. Cout sebelum diurutkan. Ini maksudnya adalah untuk mengambilkan data sebelum diurut. Dengan for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan n, i plus plus, melakukan perulangan sebanyak 4 kali. Dimulai dari 0 sampai 3. 0, 1, 2, 3. Kemudian cout data indeks i, karena i sudah diperulangkan, maka masuk ke indeks array agar menampilkan urutannya. Deskripsi adalah langkah-langkahnya. Ini adalah langkah-langkah bubble sort-nya. Ini akan saya jelaskan lagi. For i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Maksudnya adalah variabel i melakukan perulangan hingga n. N yang tadi yang sama dengan 3 tadi. Di indeks 1 agar salah satu indeks dapat bergerak untuk menukar kepada indeks lain. Variabel tmp sebagai variabel pembantu untuk menukarkan indeks. Ini adalah ilustrasinya. Seperti ini. I sama dengan 1, i plus plus. Ini adalah n-nya yang sama dengan 3. Ini indeks yang akan bisa ditukar. Indeks pembantunya untuk ditukar. Kemudian for k sama dengan n, k lebih dari sama dengan i, k min min. Perulangan yang bersarang dari i agar indeks array bergeser ke kiri. Ini ilustrasinya. K sama dengan n. I sama dengan 1, 2, 3. Kemudian ada k lebih dari sama dengan i. Maka dia akan k min min. Kemudian if data indeks k kurang dari data indeks k min 1. Yang maksudnya adalah
data K yang sama dengan N tadi sebelumnya, apabila K kurang dari K-1, maka prosesnya bertukar. Ini adalah ilustrasinya. K tadi, misalnya 3, K-1, yang sebelumnya, yang 3 kurang 1 ya 2, K kurang dari K-1. Ini adalah proses bertukarnya dengan TMP sama dengan data indeks K. Data indeks K sama dengan data indeks K-1. Data indeks K-1 sama dengan TMP. Proses pertukaran. TMP yang indeksnya untuk menukarkan indeks lain diisikan data indeks K agar bertukar. Kemudian data indeks K diisikan data indeks K-1. Setelah itu data indeks K-1 diisikan TMP sehingga pertukaran berlangsung. Ini adalah ilustrasinya. TMP, data indeks K-1, data indeks K. Ini perintahnya TMP sama dengan data indeks K. Maka TMP ada sebelah di indeks 3, TMP sama dengan data indeks K. Data indeks K-1. Kemudian ada keterangan lagi, data indeks K sama dengan data indeks K-1. Ini ilustrasinya, maka dia bertukar. Dengan bantuan tadi, data indeks K-1 yang sama dengan TMP. Kemudian kita perintah lagi, TMP sama dengan data indeks K. Ini TMP sama dengan data indeks K. Data indeks K-1. Karena tadi data indeks K-nya ini 2, berarti data indeks K-1-nya adalah 1. 2 kurang 1, 1. Kemudian ada perintah lagi, data indeks K sama dengan data indeks K-1. Sehingga pertukaran tersebut dilakukan. Kemudian perintah lagi, TMP sama dengan data indeks K. Seperti ini. Perintah lagi. Kemudian proses pertukaran berlangsung. Dan seterusnya. Hingga perulangan selesai sampai di proses ketiga sesuai algoritmanya. Karena kan ini saya mengilustrasikan di proses 1. Sebenarnya di proses 2 juga sama caranya. Tetapi secara ilustrasinya seperti ini. Kemudian ada bubble sort descending. Merupakan kebalikannya. Proses pertama yang awal tadi 6492, kita bandingkan D indeks 3 dengan D indeks 2. Apakah akan ada pertukaran? D indeks 3 berisi nilai 2, D indeks 2 berisi nilai 9. Ternyata tidak ada pertukaran karena 9 lebih besar dari 2. Jadi tidak perlu ditukar. Maka hasil sementaranya adalah 6493. Kemudian kita bandingkan lagi D indeks 2 dengan D indeks 1. Apakah ada pertukaran? Ternyata ya, ada pertukaran karena D indeks 2 yang berisi 9, D indeks 1 yang berisi 4. Karena 9 lebih dari 4, maka dia bertukar. Jadi sehingga hasil sementaranya yaitu 6943. Kemudian kita bandingkan lagi D indeks 1 dengan D indeks 0. Ternyata ada pertukaran karena D indeks 1 berisi 9, D indeks 0 berisi 6. Karena 9 lebih besar dari 6, maka ada proses pertukaran.
Kemudian proses kedua. Bandingkan lagi D indeks 3 dengan D indeks 2. D indeks 3 berisi 3. D indeks 2 berisi 4. Apakah ada pertukaran? Ternyata tidak. D indeks 3 yang berisi 3, D indeks 2 yang berisi 4. Kemudian kita bandingkan lagi D indeks 2 dengan D indeks 1. Apakah ada pertukaran? Ternyata tidak. Karena D indeks 2 berisi 4, D indeks 1 berisi 6. Jadi tidak ada pertukaran. Sehingga hasil sementaranya adalah 9643. Proses ketiga. 9643. Kita bandingkan lagi D indeks 3 dengan D indeks 2. D indeks 3 yang berisi 3, D indeks 2 yang berisi 4. Tidak ada pertukaran. Hasil akhir pada proses 3 menyisakan satu elemen, yaitu 3 yang tidak perlu diurutkan. Maka pengurutan selesai. Sehingga urutan datanya 9643. Sebelumnya kenapa kita tetap melakukan proses walaupun data itu terurut? Karena sesuai dengan pengertian Babesor tadi, walaupun dia sudah terurut, dia tetap lagi dibandingkan terus-menerus sampai selesai. Walaupun sudah terurut, tetap lagi dia membandingkan. Ini adalah program si purpose-nya yang sudah saya buat untuk descending-nya. Di sini perbedaannya hanya pada di deskripsinya saja. Secara deklarasinya sama aja. Cuman ada perbedaan sedikit antara ascending dan descending di dalam deskripsi. Saya langsung menjelaskan tentang deskripsinya. Ini codingannya juga. Ini saya tebalkan karena yang paling vitalnya ada di yang saya tebalkan. Perbedaannya ada di tebal. Penjelasan codingan purpose. Ini yang tadi yang dibandingkannya. Jika data indeks K lebih dari data indeks K min 1. Data K sama dengan N yang sebelumnya apabila K lebih dari K min 1, maka bertukar. Ini ilustrasinya. K dengan K min 1, maka dia bertukar. Sama seperti tadi ascending. Ini ilustrasinya. TMP dengan data indeks K min 1. Data indeks K. Ini ada keterangan TMP sama dengan data indeks K. Maka TMP ada di indeks 3. Ini di data indeks K min 1-nya. Ada keterangan lagi, data indeks K sama dengan data indeks K min 1. Ini ilustrasinya. Maka di bagian ini langsung ada pertukaran. Seperti ini. Kemudian perintah lagi, TMP sama dengan data indeks K. TMP sama dengan data indeks K. Data indeks K min 1. Ini ada perintah lagi. Data indeks K sama dengan data indeks K min 1. Kemudian dia perpindahan secara langsung. Terus ada perintah lagi. TMP sama dengan data indeks K. Seperti ini ilustrasinya. Kemudian ada data indeks K sama dengan data indeks K min 1. Pertukaran langsung ada pertukaran. Dan seterusnya hingga perulangan selesai sampai di proses 3 sesuai algoritma Babesor-nya. Oke, saya langsung saja menerapkan secara ascending.
upayakan. Terlihat sudah ternyata bisa dieksekusikan. Ini sudah jelas. Data sebelum diurutkan 6492 sudah diurutkan menjadi 2469 secara ascending. Kemudian kita tes kembali secara descendingnya. Mohon maaf, cuacanya lagi kurang bagus. Kita coba eksekusikan. Oke, seperti ini. Data sebelum diurutkan 6492 sudah diurutkan 2469. Iya, sebelumnya saya jelaskan lagi. Maksud dari exited 0,564 second berarti bubble sort ini untuk mengolah data sebanyak pada data tadi membutuhkan 0,56 second, 0,564 detik. Tetapi apabila untuk skala yang menengah mungkin saja sekitar 5 detik, atau kalau skala banyak mungkin bisa saja sekitar 10 detikan. Tetapi tergantung dari spek komputer kita sendiri. Kalau misalnya spek komputer kita cukup memadai atau spek
CPU kita bagus atau di atasnya, itu mungkin lebih cepat. Karena saya menggunakan spek CPU-nya itu Celeron, maka kecepatannya juga cukup terbatas. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan maupun apabila ada kekurangan baik dari segi materi maupun segi apapun, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua dan juga semoga dapat dipahami yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.